kami Tuhan untuk mengenal Engkau lebih lagi hari ini Tuhan. Kami siap untuk diubahkan. Kami siap untuk menerima kebenaran-Mu yang membebaskan. Berbicaralah kepada setiap kami Tuhan. Kami mau duduk diam, membiarkan firman-Mu bekerja, mengkalibrasi hati kami. Biar kami semua boleh konsentrasi, fokus kepada firman-Mu. Tidak main HP, tidak mikir yang macam-macam. Dan biar lawatan Tuhan, pengurapan Tuhan bekerja di antara kami. Kami siap Tuhan menerima firman-Mu. Bekerjalah, berfirmanlah Bapa. Di dalam nama Yesus, Bapak Ibu yang siap mendengar firman Tuhan, katakan amin. Silakan duduk, shalom. Boleh berkati samping kiri dan kanan kita. Aku senang melihat-Mu ada di sini. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Selamat hari Minggu yang diberkati buat kita semua. Hari ini saudara, kita masih melanjutkan perjalanan iman dari seorang Petrus. Saya yakin kita semua pasti akan diberkati lewat firman ini. Ketika saya mempersiapkan firman Tuhan ini berkali-kali, saya menangis saudara. Karena begitu powerful ya, apa yang dialami oleh Petrus itu relate dengan setiap hidup kita. Nah saudara, tadi kita sudah membaca bagaimana Petrus ditanyai oleh Tuhan Yesus, bagaimana Petrus kembali kepada kehidupannya yang semula, bagaimana Petrus meninggalkan panggilannya, lalu ia kembali kepada hidupnya yang lama, saudara. Kita tahu Petrus ini berkali-kali jatuh. Dia adalah orang yang gagal, saudara. Gagal menangkap ikan. Karena apa? Karena waktu dia menangkap ikan, dia hanya mengandalkan skillnya. Dia hanya menangkap ikan untuk tujuannya dan maksud pribadinya dia. Hanya untuk agendanya. Dia gagal, saudara. Bahkan pada waktu Tuhan Yesus meminta dia untuk berjalan di atas air, dia juga gagal. Kenapa? Dia berpusat kepada dirinya. Dia berpusat kepada perasaannya. Waktu Tuhan Yesus melayani 5.000 orang laki-laki, dia juga gagal mengerti maksud Tuhan Yesus. Dia mencoba mendikte Tuhan Yesus. Dia mencoba melayani Yesus dengan pengertiannya. Gagal paham dengan Tuhan Yesus. Dan akhirnya puncaknya dia kembali menjadi penjala ikan. Kembali kepada hidupnya yang semula, kepada kebiasaannya yang semula. Ketika kita berpusat kepada diri sendiri, saudara, sudah pasti kegagalan itu akan membawa kita kepada keterpurukan demi keterpurukan. Tapi hari ini saudara mesti tahu, kita dipanggil Tuhan untuk bangkit dan menang atas kegagalan. Yang percaya katakan amin. Ya saudara, saudara dipanggil untuk menang atas setiap kegagalan, atas setiap masa lalu kita. Ada kisah tentang onta. Anak onta bilang sama papanya, "Pa, mengapa kita punya punduk, Pa?" Pungguk atau punduk ya? Pungguk ya. Supaya, lalu papanya jawab, supaya kita bisa simpan makanan dan air. Karena kita hidup di padang gurun, perjalanan jauh, jadi kita butuh persediaan makan dan minuman. Lalu anak onta bertanya lagi, "Pa, mengapa kita punya kaki panjang?" Wow, namanya onta, hidupnya di gurun, perjalanan jauh, ya mesti kakinya panjang. Sekali lagi Pak, saya nanya Pak, yang ketiga kali nih, "Pak, kenapa bulu mata kita lentik Pak?" Karena di padang gurun, papanya jawab, karena di padang gurun banyak pasir, banyak debu. Jadi supaya mata kita terlindung dari pasir dan debu. Ya, kalau orang Indonesia katanya bulu matanya nggak lentik ya. Kalaupun lentik biasanya palsu ya. Lalu pertanyaan terakhir, anak onta tanya yang terakhir, "Pa, pertanyaan terakhir, Pa, kenapa kita ada di kebun binatang, Pa?" Nggak lucu ya? Ketawalah, anggap lucu. Jadi kenapa akhirnya onta itu nggak bisa jawab apa-apa sama anaknya? Karena onta itu punya potensi, kakinya panjang, dia punya pungguk,
Dia punya alis mata yang lentik, tapi kalau dia tinggal di padang di kebun binatang, tidak ada gunanya, saudara. Memang onta itu ada di kebun binatang karena ditangkap untuk dilestarikan, saudara. Tapi berapa sering, berapa banyak kehidupan anak-anak Tuhan terkurung karena kekecewaannya. Sehingga potensi yang ada pada kita tidak tereksplor dengan baik. Sehingga kekecewaan membawa kepada keterpurukan demi keterpurukan. Tentu sang onta ada di kebun binatang bukan karena pilihannya, tetapi karena ditangkap untuk dilestarikan. Bukankah banyak orang Kristen seperti onta ini dikurung, dipenjarakan oleh sakit hati, oleh kekecewaan. Mungkin saudara kecewa dengan gereja, mungkin saudara kecewa dengan orang-orang Kristen, mungkin saudara kecewa dengan diri saudara sendiri, merasa malu, merasa tidak layak, sehingga potensi panggilan yang Tuhan sudah tunjukkan kepada kita, kasih karunia-Nya yang begitu luar biasa, terkurung dalam zona nyaman kita sendiri. Makanya Petrus dan teman-teman kembali kepada kebiasaan yang lama. Udah nggak gereja-gerejaan lah, udah nggak pelayanan-pelayanan lah. Karena apa, saudara? Petrus kecewa dengan dirinya sendiri. Mungkin dulu saudara punya kerinduan, mungkin saudara dulu punya tekad yang luar biasa, semangat yang menggebu-gebu terlibat dalam pelayanan. Tetapi karena disakiti oleh rekan sepelayanan, merasa dikecewakan oleh saudara seiman, mungkin oleh pihak gereja, mungkin saudara Tuhan itu nggak adil, saudara, sehingga saudara udah, saya nggak mau repot-repot, saya nggak mau sibuk-sibuk lagi. Udah, yang penting aku nggak ganggu hidup orang lain, yang penting aku hidupnya nggak nyusahin orang lain. Karena merasa dikecewakan. Atau saudara pernah mengecewakan orang lain, atau merasa sudah mengecewakan Tuhan, sehingga saudara tidak bisa mengampuni diri saudara sendiri, tidak bisa menerima dosa diri saudara sendiri. Saudara merasa tidak layak, tidak mungkin aku bisa bangkit menjadi lebih baik. Sama seperti Petrus yang kita baca hari ini, saudara. Petrus sulit menerima keadaannya. Bahkan mungkin Petrus udah putus asa dengan dirinya sendiri. Di ayat yang ke-27 dikatakan, lalu Yesus berkata kepada mereka, kamu semua akan tergoncang imannya. Waktu Tuhan Yesus mengatakan tentang bagaimana dia akan ditangkap dan disalibkan, Tuhan Yesus bilang, kamu semua akan tergoncang imannya. Tetapi seorang Petrus katakan, di ayat yang ke-29 kata Petrus kepadanya, biarpun mereka semua tergoncang imannya, aku tidak. Petrus begitu radikal, saudara. Petrus begitu luar biasa, mau mati untuk Tuhan. Yesus itu segalanya buat Petrus. Tapi saudara tahu akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya Petrus, bagaimana nanti Petrus menyangkal Tuhan Yesus. Bagaimana akhirnya Petrus menyangkal Tuhan Yesus 3 kali. Mungkin kita pernah seperti yang Petrus alami. Kita memiliki semangat yang menggebu-gebu, pulang dari retreat, pulang mendengar firman Tuhan, hidupku untuk Tuhan, aku mau apapun yang terjadi, aku mau melayani Tuhan. Baru saudara pulang dari retreat, baru saudara pulang dari rumah ibadah, saudara begitu saja jatuh dari dosa. Baru saja kita menyatakan komitmen kita, malah jatuh lagi. Kita akhirnya merasa malu, merasa gagal. Sehingga yang tadinya kita berani koar-koar, ya, sekarang gak berani lagi koar-koar, karena kita tahu diri. Petrus menyangkal Tuhan Yesus sebanyak 3 kali, saudara. Di ayat yang ke-30 dikatakan, lalu kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sebelum ayam berkokok 2 kali engkau telah menyangkal aku 3 kali. Tetapi dengan lebih bersungguh-sungguh Petrus berkata, sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku takkan menyangkal engkau, saudara.
Begitu luar biasa. Tidak hanya sekali Petrus berkata, 2 kali, sekalipun aku harus mati saudara, aku tidak akan menyangkal engkau. Sama seperti gorila. Gorila tahu saudara, kalau gorila itu suka menepuk daya. Aku hebat, aku bisa, dengan tekadku aku bisa. Inilah Petrus. Aku bisa, aku hebat, aku jamin aku. Kalau yang lain jatuh, aku pasti menang, aku pasti tidak jatuh. Inilah Petrus. Petrus adalah orang yang cenderung mengandalkan usahanya, mengandalkan kekuatannya, saudara. Tapi apa yang terjadi? Apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus terjadi atas Petrus. Bahkan Petrus itu jatuh dikonfrontasi bukan oleh seorang tentara yang membawa pedang dengan berbaju jarah yang lengkap, saudara, tapi oleh seorang budak perempuan. Dia udah kalang kabut. Seorang perempuan bertanya, engkau juga selalu bersama semangat dengan Yesus orang Nazaret itu. Tetapi ia menyangkalnya dan berkata, aku tidak tahu dan tidak mengerti apa yang engkau maksudkan. Setelah itu baru ayam berkokok, kukuak. Lalu yang kedua, dia pergi ke tempat yang lain. Dia ketemu lagi sama hamba perempuan itu lagi. Lalu ditanya, kamu kan orang ini adalah orang yang salah seorang dari mereka. Tapi Petrus menyangkal lagi. Orang-orang yang ada di situ berkata untuk yang ketiga kalinya, engkau ini pasti salah seorang dari mereka, apalagi engkau seorang Galilea. Petrus mengutuk dan bersumpah. Saudara tahu, ketiga kalinya Petrus mengutuk dan bersumpah, aku tidak kenal orang yang kamu sebut-sebut itu. Bahkan saudara, yang membuat Petrus lebih hancur ketika dia menyangkal Yesus ketiga kali. Ia setelah menyangkal ayam berkokok, lalu dia waktu itu bertatapan dengan Tuhan Yesus. Disitulah hati Petrus begitu hancur. Yang gak bisa terima, yang malu. Makanya akhirnya Petrus gak mau tahu tentang Yesus. Apakah Yesus bangkit? Kata Maria, bangkit ya, bangkitlah. Mungkin Yesus kalaupun bangkit, dia gak akan terima lagi saya, karena saya sudah menyangkal dia. Udah, aku pantasnya memang jadi nelayan aja lah, nangkap ikan gitu ya. Makanya di ayat yang ketiga dalam Yohanes 21 dikatakan, aku pergi menangkap ikan. Dia kembali kepada kebiasaan lamanya. Petrus patah semangat, dia kecewa, mimpinya hancur. Mesias yang dia puja-puja, yang dia sanjung-sanjung mati. Sudah gak peduli lagi apakah Yesus itu bangkit atau tidak. Bukan hanya itu, ia juga menyangkal sahabatnya sendiri sebanyak 3 kali. Kalaupun benar Yesus itu bangkit, hidup kembali, Petrus tidak yakin kalau ia bisa diterima oleh Yesus. Aku tak balik aja lah ke pekerjaanku, kepada urusanku, kepada kebiasaanku. Kalau kita mau jujur, kita sering mengalami seperti yang Petrus alami. Kita sering mendengar firman Tuhan, kita sering menyatakan komitmen kita di hadapan Tuhan. Baru saja kita punya desire, punya kerinduan, punya komitmen, jatuh saudara. Waktu saudara mengalami seperti Petrus, apa yang akan saudara lakukan? Apakah yang Anda lakukan hal yang sama dengan yang Petrus lakukan? Mungkin saudara sakit hati dengan pemimpin, rekan sepelayanan, atau dengan diri saudara sendiri. Apa yang saudara lakukan? Apakah akhirnya kalau saudara diajak untuk ibadah, diajak untuk melayani, saudara akan berkata, saya belum punya waktu. Mulai cari alasan. Kalau cari alasan selalu ada alasan. Tapi kalau cari cara selalu ada cara, saudara. Aku gak mau repot-repot, yang penting aku tenang. Aku gak ngurusin orang lain, aku gak ganggu orang lain. Tapi saudara, seperti yang Pak Gus Dur kita bilang, gitu aja kok repot, udahlah gak mau tahu lagi. Tapi tahu gak saudara, apa yang dilakukan oleh Petrus berdampak kepada saudara-saudaranya. Akhirnya saudara-saudaranya berkata apa? Kami juga pergi dengan engkau.
Akhirnya teman-teman Petrus yang lain juga mengikuti Petrus. Waktu saudara kecewa, waktu saudara putus asa, jangan mundur, jangan kembali kepada kebiasaan saudara, karena akan berdampak kepada orang-orang terdekat saudara. Kalau saudara sebagai seorang papa, waktu saudara kecewa, jangan mundur saudara, karena anak-anakmu melihat, istrimu melihat, tetangga saudara-saudara melihat. Kalau saudara sebagai ibu, sebagai kakak, pasti saudara waktu saudara mundur memberi dampak kepada keluargamu. Sama seperti Petrus, diikuti oleh saudara-saudara yang lain. Begitu mereka kerja, apa yang terjadi? Mereka tidak mendapatkan apa-apa. Mereka tidak menemukan apa-apa. Halo saudara, waktu kita hidup kalah dengan kekecewaan kita, kita sedang menjalani hidup yang gak ada artinya. Yuk sama-sama, waktu kita menjalani hidup dikuasai oleh kekecewaan, kita sedang menjalani hidup yang tidak ada artinya saudara. Tanpa Kristus tidak ada hasil. Dikatakan tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Tanpa kasih karunia yang kita hidupi, tanpa Kristus yang kita hidupi, hidup kita tidak ada hasilnya. Sekaya apapun saudara, secantik apapun saudara, sehebat apapun saudara, semuanya itu adalah panah. Tidak ada yang bisa kita bawa. Semuanya akan lenyap. Mungkin saudara punya nama baik, tapi berapa keturunan yang akan dengar tentang nama baik saudara? Generasi yang ketiga udah gak ingat lagi sama engkongnya, sama kakeknya, sama neneknya yang baik saudara. Jangan bangga dengan semuanya itu. Semuanya yang kita lakukan di luar kasih karunia, di luar Kristus, semuanya sia-sia. Ketika dua murid Tuhan Yesus berjalan menuju Emmaus, saudara, apa arti kata Emmaus? Emmaus itu adalah artinya kota yang tidak ada artinya. Dua murid ini mereka kecewa karena Yesus mati, saudara. Mereka dikatakan berjalan menuju kota Emmaus tanpa kasih karunia, saudara. Tanpa hidup di dalam Yesus, kita menjalani hidup yang tidak ada artinya. Ketika saudara hidup dalam kekecewaan, saudara sedang hidup dalam kehidupan yang gak ada artinya. Bahkan saudara, ketika dua orang ini berjalan menuju Emmaus, Yesus ada di situ, tapi mereka tidak tahu ada Yesus. Karena waktu kita dikuasai oleh kekecewaan, kita gak bisa mengenal Tuhan. Tadi sungguh indah lagu kita, dan ku ingin mengenalmu Tuhan. Tapi kalau hati kita dikuasai oleh kekecewaan, saudara akan salah dalam mengenal Tuhan. Saudara gak bisa mengenal Tuhan. Dua orang ini tidak mengenal Yesus. Mereka berjalan menuju jalan Emmaus. Hidup mereka sia-sia. Demikian waktu Tuhan Yesus, murid-murid Yesus itu kembali kepada kebiasaan mula-mula. Yesus datang ke pantai, mereka gak kenal siapa Yesus, saudara. Makanya orang yang kecewa, dia gak bisa kenal Tuhan. Orang yang putus asa, dia gak bisa kenal Tuhan. Sulit untuk membedakan kehendak Tuhan. Tanpa Kristus, yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3 ya. Tanpa Kristus tidak menangkap apa-apa. Tanpa Kristus kita tidak punya hidup yang berarti. Mazmur 127 ayat 2 berkata, sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikan kepada orang yang dicintainya pada waktu tidur. Haleluya saudara. Rasa tidak layak, rasa kecewa akan menghalangi kita untuk menerima segala berkat. Padahal sering lewat mimbar ini diberitakan bahwa Tuhan itu sudah menyediakan semua yang kita butuhkan, semua yang kita perlukan. Tapi mengapa kita tidak mengalaminya? Mengapa kita tidak menerimanya? Karena sering sekali hati kita dikuasai oleh rasa tidak layak, rasa kecewa. Tapi hari ini ada kabar baik untuk setiap kita. Disinilah kita bersyukur bahwa Yesus justru mencari orang-orang yang sudah ada di dalam titik terendahnya. Yesus justru mencari orang-orang yang dipanggilnya. Yesus justru yang bekerja menjangkau orang-orang yang dipanggilnya.
Di dalam ayat 4 dikatakan, saudara, ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Ada kabar baik buat setiap kita. Mungkin kemarin kita mengalami kekecewaan. Mungkin kemarin saudara, udah saya nggak mau pelayan-pelayanan lagi. Saya tidak mau lagi repot dengan yang namanya pekerjaan Tuhan. Aku mau yang penting aku aman, tidak ganggu orang lain dan orang lain tidak ganggu saya. Saudara mulai undur, saudara mulai kepada kebiasaan saudara, saudara memikirkan diri saudara sendiri. Hari ini ada kabar baik. Tuhan Yesus berdiri untuk mencari saudara. Amin. Yesus berdiri di pantai. Bukan murid-murid yang mencari Yesus, tetapi Yesus yang mencari murid-murid. Kalau saudara yang bersalah, ada orang yang bersalah kepada saudara, biasanya saudara mau nggak datang kepada orang yang bersalah kepada saudara? Ngapain pula saya yang datang sama kamu? Kamu kan yang salah sama saya. Begitu ya saudara. Tapi Yesus meskipun tahu Petrus sudah menyangkal 3 kali, Yesus gak berkata, "Ngapain saya repot-repot cari Petrus? Petrus dong yang datang ke saya, nyembah-nyembah saya, minta maaf. Sudah nyangkal 3 kali, gak tahu diri. Saya sudah ajari 3,5 tahun, saya sudah kasih makan 3,5 tahun, saya sudah ajar banyak hal, gak tahu diri. Nyangkal aku 3 kali." Yesus tidak bilang seperti itu. Tapi justru Yesus yang mencari Petrus. Mungkin hari ini saudara berkata, "Sudah, aku gak mau repot-repot lagi." Tapi khotbah hari ini adalah perhatian Tuhan buat saudara. Khotbah hari ini ditujukan kepada saudara yang kecewa, yang mundur, yang memilih untuk biasa-biasa saja. Padahal Tuhan memanggil saudara luar biasa. Yesus bertanya kepada mereka, "Adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Kenapa Yesus bertanya? Karena hanya orang-orang yang menyadari keadaannya yang bisa mengalami kasih karunia Tuhan. Hanya orang-orang yang tahu kekurangan, kelemahan, keterbatasan dan ketidaklayakannya, bahkan kehinaannya, yang layak untuk menerima kasih karunia Tuhan. Seolah-olah Tuhan Yesus bertanya, "Bagaimana keadaanmu tanpa Mesias, murid-muridku? Seperti apa hidupmu ketika kamu dikuasai kekecewaan? Ada hasilnya?" Tidak ada apa-apa, tidak dapat apa-apa Tuhan. Tapi kabar baik, justru disitulah Allah mencari dan memperhatikan. Waktu kita udah mentok saudara, udah aku gak kuat lagi, aku gak mampu lagi, aku gak tahu harus berbuat. Di situ Tuhan bekerja. Amin. Waktu saudara menyerah kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan, disitulah mujizat terjadi. Kemarin kita komunitas di tempat Popo Lili, bagaimana Kungkung Osep cerita di saat dia udah nyerah, ada berkat-berkat yang Tuhan tunjukkan sehingga anaknya bisa kuliah, bahkan punya ongkos pulang, saudara. Mujizat terjadi di saat kita menyerah. Yesus mencari Petrus dari awal, bukan Petrus yang mencari Yesus, tetapi Yesus yang mencari Petrus. Dia memilih, dia mengawali. Walaupun Petrus dan teman-teman kembali dan tidak mengenal Yesus lagi, tetapi Yesus tetap sama. Yesus tetap mencari mereka. Yesus tetap mengejar murid-muridnya. Apakah saat ini saudara terkurung dalam kekecewaan saudara, sehingga saudara nggak melihat potensi kasih karunia yang luar biasa yang Tuhan kasih terpendam begitu lama karena sakit hati dan kecewa? Mungkin kepada orang lain atau kepada diri saudara sendiri. Ini waktunya, dengar baik saudara, ini waktunya engkau bangkit untuk datang kepada Dia. Ini waktunya engkau kembali kepada panggilannya. Ini waktunya engkau kembali kepada kehidupan yang dahsyat, yang luar biasa, yang Tuhan sudah sediakan buat engkau. Karena khotbah hari ini untuk kita kembali kepada rencananya. Bahkan saudara tahu nggak, Petrus itu udah menyangkal Tuhan Yesus, tapi pada waktu Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati, malaikat memberitakan kepada perempuan di dalam Markus di dalam Markus 16 ayat 6 sampai 7 saudara.
Di sana dikatakan, tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, jangan takut, kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit, ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya. Dan kepada siapa Bapak Ibu? Kepada Petrus. Nama Petrus spesial disebut. Kenapa bukan nama Yohanes? Kenapa bukan nama Yudas, saudara? Kenapa bukan nama murid-murid yang lain? Pesan khusus diberikan kepada Petrus. Bukankah Petrus sudah menyangkal Yesus? Bukankah Petrus sudah mengkhianati Yesus? Disitulah saudara, kabar baik yang kita bisa terima saja. Kalau kita bangga, jangan bangga dengan pelayanan dan ketaatan dan kesungguhan kita. Banggalah karena apa yang Yesus buat dalam hidup kita. Kebanggaan dalam pelayanan bukanlah apa yang kita lakukan, melainkan kita bangga terhadap apa yang Yesus lakukan dalam hidup kita. Karena Yesus yang datang mencari kita. Kalau kita bisa percaya kepada Yesus, Tuhan yang menarik kita, saudara. Kalau kita bisa melayani Tuhan Yesus, Dia yang memampukan kita. Dia yang datang mencari Petrus. Yesus tidak berkata, dia kan sudah menyangkal aku 3 kali. Dialah yang mencari aku, dialah yang sujud datang kepada aku, minta maaf kepada aku. Tapi Tuhan kita beda dengan Tuhan-Tuhan yang lain. Tuhan yang mencari kita, karena saudara berharga di hadapan Tuhan. Karena rencananya indah dalam hidup saudara. Waktu anak yang hilang itu pergi meninggalkan bapaknya. Waktu domba itu hilang, bukan domba, bukan anak hilang yang mencari bapaknya, tetapi bapa yang menunggu dan gembala yang mencari dombanya. Dia meninggalkan yang 99 untuk mencari yang terhilang. Waktu saudara ada dalam satu titik dalam hidup saudara, berkata, Tuhan, aku gak mampu, aku gak layak, aku perlu Engkau. Saudara adalah orang yang jadi pusat perhatian Tuhan. Amin. Tapi orang yang merasa aku masih bisa kok, aku masih punya harta banyak, aku masih punya pengalaman banyak, aku sehat, masih banyak orang-orang yang mengelilingi aku, yang baik sama aku. Orang seperti ini tidak ada dalam perhatian Tuhan. Kalau saudara mau ada dalam perhatian Tuhan setiap hari, datang pada Tuhan. Tuhan, aku gak mampu Tuhan, aku gak pantas Tuhan, aku gak bisa Tuhan. Saudara menjadi orang yang ada dalam pusat perhatian Tuhan. Mengapa pesannya buat Petrus? Kenapa saudara? Dia ingin Petrus tahu, meskipun ia merasakan mengecewakan Yesus dan kecewa terhadap dirinya sendiri, dia putus asa terhadap diri sendiri, tetapi Yesus tidak pernah putus asa terhadap Petrus. Mungkin di waktu-waktu yang lalu saudara kecewa dan putus asa terhadap dirimu sendiri, tetapi Yesus tidak pernah putus asa terhadap diri saudara. Jadi mengapa saudara putus asa terhadap diri saudara? Karena Tuhan memperhatikan kita. Dari awal Yesus yang memilih, menetapkan, yang datang kepada Petrus. Dan pilihan Allah tidak bergantung kepada perbuatan manusia. Kalau saudara dipilih Tuhan untuk datang ke tempat ini, bukan karena saudara lebih baik dari orang di luar sana, tapi karena kasih karunia Tuhan. Allah memilih kita karena kasih-Nya, karena anugerah-Nya. Kebaikan kasih karunia Allah dinyatakan bukan karena kamu hebat, kamu setia, kamu baik, tetapi karena Dia yang luar biasa, Dia yang mulia, Dia yang indah. Petrus itu gagal, dia menyangkal Yesus, tetapi di situ justru Yesus mencari Petrus. Kalau saudara pernah seperti Petrus, merasa tidak bisa, merasa tidak mampu, saya mau ulang-ulang lagi, saudara adalah orang yang ada dalam perhatian Tuhan. Ketahuilah, rencana Allah tidak pernah berubah atas hidup saudara. Tuhan tahu apa kegagalanmu, Tuhan tahu masa lalumu, sekarang dan yang akan datang. Tuhan tahu semuanya tentang diri kita. Tetapi panggilan dan kasih Allah tidak pernah berubah atas setiap hidup kita. Dia tidak pernah putus asa, Dia tidak pernah menyerah. Maka kata Yesus di ayat yang ke-6, maka kata Yesus kepada mereka, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka kamu akan peroleh.
Lalu mereka menebarkan dan mereka tidak dapat menarik lagi karena banyak ikan. Maka murid yang dikasih Yesus itu berkata, Petrus, itu Tuhan. Kenapa Tuhan Yesus mengulang hal yang sama? Dulu waktu dia memanggil Petrus, dia lakukan mujizat yang serupa. Sekarang dia mau mengembalikan Petrus, dia juga melakukan mujizat yang serupa. Kenapa saudara? Tebarkan jalamu di sebelah kanan. Langsung Petrus ngeklik. Oh, kok sebelah kanan? Kok waktu saya jala ikan malah dapat? Dari tadi gak dapat-dapat, sekarang dapat. Wah, benar ini kata Maria. Ini kan Yesus. Disitulah Petrus ngeklik dan tahu siapa yang menyuruh dia menjala ikan itu adalah Yesus. Benar yang dikatakan Maria, bahwa Yesus benar-benar bangkit. Yesus mengingatkan Petrus tentang panggilannya 3,5 tahun yang lalu. Bagaimana Tuhan memanggil Petrus. Dia lakukan hal yang sama ketika dia mau mengembalikan Petrus. Karena tahu saudara bahwa bukan Petrus yang mengejar Tuhan, bukan kita yang mengejar Tuhan, tapi Tuhan yang mengejar kita. Tuhan yang mengejar saudara. Tuhan yang datang kepada kita. Dia yang mengejar kita. Dia yang mengingatkan kita akan panggilannya. Dia yang menunjukkan kepada kita kasih setianya yang tidak pernah berubah. Lalu yang kedua, Tuhan juga mengulang hal yang sama. Tuhan Yesus di ayat yang ke-9, kemudian ketika mereka tiba di darat, mereka melihat di sana ada api batu bara dan ikan-ikan tergeletak di atasnya dan roti. Yesus berkata kepada mereka, bawalah beberapa ikan yang baru saja kamu tangkap. Simon Petrus naik jala itu darat penuh dengan ikan besar 153, dan walaupun jumlahnya banyak, jaringnya tidak menjadi koyak. Ini mengingatkan peristiwa apa Bapak Saudara? Roti dan ikan, mengingatkan mujizat 5 roti dan 2 ikan. Di situ Petrus ngeklik lagi, kami lihat Yesus yang mati sekarang sudah bangkit bersama-sama dengan kami. Kami lihat dia ada bersama kami. Kami semua sudah lari, mengkhianati, meninggalkan Yesus. Kami semua hilang harapan. Tapi Yesus benar-benar sudah bangkit. Dan mereka kembali mencari, Tuhan Yesus kembali mencari orang-orang yang dipanggilnya. Kenapa kamu Yesus ada di sini? Kita kan semua udah khianatin kamu. Kita semua kan udah meninggalkan kamu. Kita kan semua sudah lari. Di ayat yang ke-12, yuk sama-sama kita baca. Semuanya baca 1, 2, 3 ya. Yesus berkata kepada mereka, ayo sarapan. Namun seorang pun dari murid-murid itu tidak berani bertanya kepadanya, siapakah engkau? Mengetahui bahwa itu adalah Tuhan. Kemudian Yesus datang mengambil roti, memberikannya kepada mereka. Begitu pula ikannya. Sekarang ini adalah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya setelah ia bangkit dari kematian. Yesus datang dan mengambil roti, memberikan kepada mereka. Begitu pula ikannya. Kalimat ini adalah gambaran terhadap apa yang Yesus pernah lakukan dengan murid-muridnya. Seringkali kita berpikir dan berkata, ayo kasihi Tuhan, ayo beri hidupmu untuk Tuhan. Tapi tahu gak saudara, Yesus itu yang mengasihi kita. Amin. Yesus itu yang memperhatikan kita. Kalau kita gak pernah merasakan, menyadari Yesus yang melayani kita, yang menghampiri kita, yang mengasihi kita, kita gak mungkin bisa hidup dalam kasih. Kita gak mungkin bisa hidup dan saling mengasihi. Kalau ada orang yang berkata, kasihi Tuhan, ayo kasihi Tuhan, kasihi Tuhan. Saudara tahu, ini lagu lama saudara. Tapi ini sebenarnya salah. Bukan kamu yang mengasihi Tuhan, tapi Tuhan yang mengasihi kamu. Amin. Ayo kasihi Tuhan, berikan hidupmu bagi Tuhan. Bukan kita yang memberikan hidup kita sama Tuhan, tapi Tuhan terlebih dahulu yang sudah memberikan hidupnya buat kita. Yesus yang terlebih dahulu mengasihi kita, melayani kita. Minggu yang lalu kita belajar bagaimana Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Petrus bilang, kok aku dibasuh kakinya? Supaya kamu mendapatkan bagian kekal di dalam aku. Kita gak bisa melayani Tuhan dalam kekekalan kalau kita gak menerima pelayanan Yesus terlebih dahulu saudara. Karena itu saudara, kita mau baca sama-sama. 1, 2, 3 ya. Kristus mencari, memanggil, melayani. Inilah dasar pelayanan yang kokoh.
Rahasia kita menang atas kemegahan diri, atas sindrom better than. Kita menyadari Tuhan terlebih dahulu melayani kita, Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita, Tuhan terlebih dahulu memperhatikan kita, sehingga kita tidak bermegah dengan apa yang kita lakukan. Kita hanya bermegah, bangga dengan apa yang Yesus lakukan, dengan pelayanan yang Yesus lakukan, yang sudah lebih dulu melayani, mengasihi, dan memperhatikan kita, sehingga kita dimampukan hidup bagi Allah. Saya mau cerita dan curhat tentang pengalaman masa lalu saya. Di satu titik saya ada dalam titik terendah dalam hidup saya. Mulai bertanya, aku mungkin salah ya Tuhan. Kayaknya aku memang salah. Aku merasa mungkin dipanggil Tuhan, tapi sebenarnya aku gak dipanggil Tuhan. Akhirnya saya waktu itu ada di titik terendah. Saya bilang, udah Tuhan, kalau memang aku nggak dipanggil Tuhan, aku kerja sekuler aja lah. Apalah kerjaan daripada begini, ya. Melayani tidak menentu, banyak pertentangan. Katanya di gereja ada damai sejahtera, katanya melayani rajaku sukacita, kok nggak ada sukacita, kok nggak ada damai sejahtera. Kayaknya ini nggak bener ini. Tapi saudara, ketika saya mulai mau meninggalkan pelayanan, Tuhan ingatkan saya bagaimana ketika saya waktu masih kecil cita-citanya jadi preman, tapi akhirnya tidak jadi preman. Tuhan ingatkan saya tentang bagaimana Tuhan menjawab doa saya waktu pergumulan menyelesaikan perkuliahan. Tuhan mengingatkan saya bagaimana ketika saya melayani ke orang-orang Muslim di Belawan sana, bagaimana saya waktu itu diancam, Tuhan menibakan, tetap menyelamatkan. Bagaimana saya melayani waktu di Jambi, banyak hal yang Tuhan sudah buat. Bagaimana Tuhan menyertai waktu saya pelayanan di Kaban Jahe, tidak ada yang mensupport saya, tapi Tuhan temukan saya dengan satu keluarga yang mau menampung, mensupport saya, padahal saya nggak pernah minta, saudara. Ini semua Tuhan ingatkan di saat saya mau mundur dari pelayanan. Ini semua Tuhan ingatkan ketika saya mau meninggalkan panggilan. Hingga saya ada di tempat ini karena anugerah Tuhan. Bukan karena kemampuan, bukan karena apa yang saya lakukan, tetapi apa yang Tuhan lakukan. Saudara, Kristus yang memanggilmu, Dia yang memilihmu dengan kasih karunia-Nya. Dengan kasih setianya, Dia akan tetap untuk selama-lamanya. Kalau kita percaya kita dipanggil Tuhan, Tuhan sudah memulai, maka Dia juga yang mengakhiri. Kalau kita percaya Tuhan yang memanggil kita, Dia juga yang akan memampukan kita. Hari ini mungkin saudara meragukan panggilan Tuhan seperti saya atau seperti Petrus. Percumalah Pak, ini pelayanan udah nggak mungkin maju. Orang-orangnya keras kayak batu. Ingat saudara, kasih karunia Tuhan itu cukup buat kita. Anugerahnya yang akan menopang kita dan memampukan kita. Sesudah makan, Yesus bertanya kepada Simon, Simon, apakah engkau mengasihi aku? Tahu saudara, jawab Petrus apa? Tuhan, engkau tahu aku mengasihi engkau. Tapi tahu nggak saudara, kasih di sini bukan kasih agape yang seperti Tuhan mau. Tapi di sini Petrus ditanya, aku itu cuman pileo sama kamu Tuhan. Petrus tidak lagi seperti awal-awal. Aku tidak akan menyangkal Yesus. Aku ini hebat, aku ini ciamik. Seperti gorila. Tidak lagi mengandalkan kekuatannya. Dia sudah mengakui keadaan yang sesungguhnya. Aku ini cuma pileo kepadamu Tuhan. Tetapi yang luar biasa saudara tahu, Yesus berkata kepada Petrus, gembalakanlah domba-dombaku. Karena Tuhan tidak pernah cari kesempurnaan pada orang yang dipanggilnya. Karena Tuhan mencari orang-orang yang rendah hati, yang mau berkata, Tuhan aku ini gak mampu, aku perlu Kau dalam hidupku.
Kedua kali Petrus ditanya, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Tuhan, kau tahu aku ini Fileo Tuhan. Ketiga kali dia ditanya, aku ini Fileo Tuhan, aku ini gak mampu. Tetap Tuhan bilang, gembalakanlah domba-dombaku. Karena kalau kita dipercayakan Tuhan untuk pekerjaannya, itu adalah anugerah Tuhan. Bukan kemampuan kita, bukan kekuatan kita, bukan pengalaman kita, bukan skill kita. Ketika saudara tahu kebenaran ini, hati saudara siap untuk menggenapi rencana Tuhan. Makanya Petrus akhirnya dipakai Tuhan begitu luar biasa. Hatinya siap untuk melihat pekerjaan Tuhan. Hatinya siap untuk melihat pekerjaan Tuhan dijalankan dalam hidupnya. Kalau enggak, hatinya terbil, saudara, merasa mampu, ini aku hebat, aku capai, aku mampu, aku bisa. Saudara akan bisa melihat pekerjaan. Saudara akan menjadi gereja yang sama seperti dunia ini, tidak ada samanya, tidak ada perbedaan. Makanya tadi di kelas kita belajar, semakin kita mengerti anugerah Tuhan, semua anugerah Tuhan, semakin kita dimampukan untuk menyatakan diri, semakin kita dimampukan untuk mengosongkan diri. Dan di saat saudara mengosongkan diri, di saat kita menyangkal diri, di situ Kristus ambil alih, di situ Kristus bekerja, di situ Yesus yang tidak terbatas bekerja dalam diri kita yang tidak terbatas. Yang percaya katakan amin. Ketika saudara menyadari ketidakmampuan saudara, di situ kemurahan Tuhan dinyatakan. Panggilan Allah disempurnakan atas hidup saudara. Kesaksian tokoh-tokoh Alkitab, semua mereka adalah orang-orang yang gagal. Semua orang-orang yang Tuhan pakai di dalam Alkitab yang kita baca adalah orang-orang yang menyadari keadaannya, kelemahannya, keterbatasannya, kehinaannya. Mengapa 3 kali Yesus bertanya kepada Simon? Yesus mau katakan, Simon, aku sudah mengampuni engkau. Yesus tidak kecewa. Yesus mau mengampuni Simon. Yesus mau memulihkan Simon. Bahkan Yesus mau memakai Simon. Yesus mau menerima keterbatasan, ketidakmampuan, ketidaksempurnaan Petrus. Yesuslah yang akan memampukan Petrus. Yang penting Petrus ngantil Yesus. Yang penting Petrus ngikut Yesus. Saudara, Ibrani 13 ayat 8, Yesus kita itu tetap sama. Baik kemarin maupun hari ini, ia tetap sama. Kalau dulu dia pernah memanggil engkau, pernah memakai engkau, hari ini dia juga mau memanggil engkau kembali dan memakai engkau kembali, menyempurnakan engkau kembali. Semua tokoh-tokoh Alkitab, Daud adalah orang yang jatuh, Musa adalah orang yang gagal. Siapa lagi saudara? Yusuf juga orang yang gagal. Semua, nggak ada yang hebat saudara. Kalau Abraham bisa setia sampai akhir, emang Abraham yang setia saudara? Enggak, bukan Abraham yang setia, tapi Tuhan yang setia kepada Abraham. Kalau hari ini saudara letih dengan hidupmu, merasa percuma mengerjakan segala sesuatu, merasa frustasi, mulai mundur, dikuasai oleh kekecewaan, yuk hari ini waktunya kita bangkit. Waktu ini waktu kita untuk kembali kepada panggilan yang semula. Filipi 1 ayat 27, hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil. Saya mau panggilkan Mas Andreas. Mas, banyak orang berpikir bahwa mereka lah yang setia, mereka lah yang mampu, mereka lah yang kuat untuk melayani Tuhan. Tapi tahu saudara, seperti jabat tangan Romawi. Kalau Mas Andreas bisa pegang saya berapa jam? 1 jam bisa? 5 jam bisa? Kita sama seperti Mas Andreas, kita tidak bisa pegang tangan Tuhan Yesus. Kita lemah, kita terbatas. Tapi tahu saudara, Tuhan tetap bisa memegang tangan. Dia setia, dia kuat, kekuatannya tidak terbatas. Dia yang menggendong dan memampukan kita. Amin. Petrus selama ini mengandalkan kekuatannya, dia tidak dapat apa-apa. Dia kembali kepada iniquities-nya. Dia kembali kepada natur dosanya. Karena memang bukan kita yang memegang tangan Tuhan, bukan kita yang mengasihi Tuhan, bukan kita yang melayani Tuhan,
Kalau kita tak pernah melayani, menerima pelayanan dan kasih Tuhan, kita tidak pernah bisa menjadi pelayan Tuhan yang sejati. Kita tidak pernah menjadi orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Sebenarnya kita hanya terlihat rohani, tetapi kita kerjakan semua untuk diri kita, saudara. Supaya saya diberkati, supaya saya tidak dihukum, supaya saya dijawab Tuhan doanya. Kalau saudara ada di tempat ini, itu karena Tuhan yang memberi, menarik saudara, sehingga saudara bisa memberikan respon. Bukan kita yang mengejar, tetapi Tuhan yang mengejar kita. Bukan mengejar panggilan, tapi panggilan itu yang mengejar kita. Bukan kamu yang bermimpi, tetapi Tuhan yang menaruh mimpi. Kalau saudara tidak pernah gagal, saudara tidak pernah sadar untuk selalu mengandalkan kasih karunia Tuhan. Kalau saudara tidak pernah sakit, saudara tidak pernah sadar bahwa Dia sanggup menyembuhkan saudara. Kalau saudara tidak pernah berdosa, saudara tidak pernah sadar akan pengampunannya dalam hidupmu. Karena itu saudara, yang paling penting hari ini kita belajar dari seorang Petrus yang tadinya orang yang mengandalkan dirinya. Aku mau mati sama Tuhan, aku bisa, aku kuat aku. Dia jatuh saudara. Tapi hari ini dia jujur di hadapan Tuhan. Tuhan, aku gak mampu, aku gak bisa Tuhan, aku hanya pileo kepadamu Tuhan. Disitulah kasih kemurahan Allah di Tuhan nyatakan kepada Petrus. Di saat kita merendahkan diri kita, di saat kita sadar akan keadaan kita, disitulah Tuhan mempercayakan pekerjaan Tuhan yang lebih besar. Apakah saudara rindu melihat pekerjaan Tuhan yang lebih besar? Mari kita datang seperti Petrus. Aku hanya pileo Tuhan, aku penuh keterbatasan. Sebagai suami aku sering gagal, sebagai ibu aku sering gagal, sebagai istri aku sering gagal Tuhan, sebagai anak aku gagal. Aku perlu kasih karunia-Mu dalam hidupku. Saudara akan melihat apa yang tidak pernah dilihat mata, didengar telinga, dipikirkan manusia. Tuhan kerjakan atas hidupmu. Yang percaya katakan amin. Mari bangkit berdiri bersama dengan saya. Kita baca ayat ini bersama-sama. 1, 2, 3 lah. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Kita tunduk kepala. Biarkan hari ini Tuhan melawat setiap saudara dengan firman-Nya. Roh Kudus, Engkau hadir di tengah-tengah kami, menyempurnakan firman-Mu yang kami dengar. Mungkin di waktu-waktu yang lalu saudara kecewa terhadap orang lain, kecewa terhadap diri saudara sendiri, mungkin kecewa kepada Tuhan, sehingga saudara menjadi orang yang tidak mau peduli lagi, tidak mau repot-repot lagi dengan urusan, dengan kesibukan pekerjaan Tuhan. Sehingga saudara menjadi orang-orang yang biasa, orang yang terkurung dalam zona kekecewaan, zona kenyamanan saudara. Saudara tidak melihat potensi, kemampuan, kekuatan yang Tuhan sudah sediakan. Hari ini Tuhan memanggil bukan untuk jadi orang-orang yang biasa. Hari ini sadarilah Tuhan memanggil untuk menggenapi pekerjaan-Nya yang besar. Hari ini sadarilah bahwa Tuhan memanggil untuk melihat apa yang tidak pernah dilihat mata, didengar telinga, dipikirkan manusia. Tuhan sediakan dalam hidup. Satu hal yang Tuhan minta, mau kita menyadari kelemahan kita dan tidak membuat kita tidak kekuatan kita. Karena di situ Tuhan akan bekerja, sama seperti yang bekerja dalam Petrus. Petrus akhirnya ada 5.000 orang diselamatkan. Lewat Petrus dibangun gereja yang sesungguhnya. Lewat Petrus banyak orang menerima keselamatan. Maukah hari ini saudara komit dan
Bukan kami yang setia, bukan kami yang melayani Tuhan, bukan kami yang memberi hidup kami untuk Tuhan, bukan kami yang mengasihi Tuhan, tapi Tuhan yang memberi hidupmu buat kami. Tuhan yang mengasihi kami terlebih dahulu, Tuhan yang berkorban buat kami terlebih dahulu, Tuhan yang mati buat kami terlebih dahulu. Sehingga hari ini kami mau sadari, kami tidak lagi hidup untuk diri kami Tuhan, tetapi kami mau hidup buat Engkau. Kami mau hidup melayani Tuhan, kami mau hidup mengasihi Tuhan, karena Engkau yang telah mengawalinya di dalam hidup kami. Kami akan melihat perbuatan-perbuatan tangan-Mu yang gagah perkasa. Sekarang Engkau memanggil kami untuk tidak pernah sama dengan dunia ini, tapi Tuhan memanggil kami untuk pekerjaan Tuhan yang besar. Apa yang Tuhan kerjakan buat Petrus, lewat Petrus banyak orang-orang dimenangkan. Lewat Petrus berdiri gereja yang sejati. Hari ini kami percaya ketika kami menerima kebenaran firman-Mu, lewat jemaat Gereja Baptis Babaton akan lahir gereja yang sejati, gereja yang memenangkan jiwa-jiwa, gereja yang menyatakan kebesaran dan kemurahan hati Tuhan. Bekerjalah Tuhan, nyatakanlah kuasa-Mu. Kami siap, dan kami rindu Tuhan. Lewat keluarga-keluarga, lewat setiap pribadi-pribadi, pekerjaan Tuhan, karya Tuhan semakin hari dinyatakan. Terima kasih Tuhan, anugerah-Mu cukup buat kami, kekuatan-Mu cukup buat kami. Kau lebih dari apa yang kami pikirkan, Kau lebih dari apa yang kami tahu ya Tuhan. Anak Engkau bekerja melampaui segala sesuatu. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir. Dengan setengah suara katakan, ku ikuti panggilan-Mu Tuhan. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir. Lebih sungguh dan lebih lagi katakan, oh, ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Kau yang menyempurnakan
menyempurnakan firman-Mu menjadi bagian kekal dalam hati sanubari kami. Yang menerima firman-Mu disembuhkan, dikuatkan, dibangkitkan, diubah. Semakin hari hidup kami semakin seperti Kristus. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau. Yang berdoa untuk setiap pergumulan jemaat-Mu, apapun saat ini yang jemaat-Mu alami, kami percaya ketika kami berserah, percaya penuh kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, maka semua penyakit, semua masalah, semua pergumulan kami hari ini sudah ada di bawah kaki kami. Semuanya sudah ditaklukkan di bawah kaki Kristus. Kalau Kristus ada dalam kami, maka semua pergumulan, kesusahan, semua problema tidak ada lagi kuasanya. Semua kesakitan, semua kekecewaan, semua ada di bawah kaki kami. Tidak akan pernah lagi menguasai kami, tidak akan pernah lagi mengontrol kami, karena kami menjadikan Yesus segalanya di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, sempurnakan